Shalom buat kami, saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan sebelum kita beranjak untuk melanjutkan pekerjaan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mulai dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami dari malam yang gelap dan hingga membangunkan kami pada pagi ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan membuka hati kami supaya firman-Mu ini bisa kami simak dan mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara kami dimanapun berada, pada saat ini renungan kita di HKBP Jambi Rabu 22 Juni 2002 diambil dari 1 Korintus 4 ayat 4. Begini dikatakannya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan sebagai topik dikatakan di sini melakukan pekerjaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam pelayanan kita, selalu ada yang membanding-bandingkan pelayanan seorang pelayan yang satu di tempat. Misalnya saja, orang akan mengatakan pada masa pelayanan si A, beginilah yang dibuatnya. Tetapi setelah pelayanan si B itu tidak lagi dibuatnya. Ada juga misalnya di satu gereja ada 3 orang pelayan, lalu kemudian ada yang memuji pelayan si A, ada yang tidak senang dengan pelayan si B. Begitu juga dengan si C misalnya. Sadar atau tidak sadar, hal itu akan membuat perpecahan di tengah-tengah gereja. Bahkan perpecahan di kalangan pelayan itu sendiri. Sebab ada yang merasa dia hebat, tetapi sebaliknya ada yang merasa dia biasa-biasa saja. Sebaliknya hal seperti ini tidak terjadi di tengah-tengah gereja, sebab setiap pelayan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, tetapi baiklah di dalam ketidaksempurnaan itu para pelayan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini atau di dalam nats 1 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6, di sana terjadi juga perpecahan di tengah-tengah jemaat. Sebab ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata dari golongan Apolos. Paulus mengatakan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos atau apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Selanjutnya Paulus mengatakan dalam ayat 6 dikatakan di sana, katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Di ayat 6 itu dikatakan, aku menanam,
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus meringkaskan argumen-argumen terdahulunya demikian. Mengapa bermegah pada manusia? Mengapa memfavoritkan seorang pelayan dan berselisih sehingga ada perpecahan? Semuanya itu tidak perlu, karena segala sesuatu adalah milik jemaat Kristus. Dan di ayat 22 Paulus mengatakan, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik mati atau waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kita punya, semuanya kamu punya. Sekianlah pembacaan kita dan terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini, mengatakan supaya kami jangan membeda-bedakan antara pelayan si A dan B dan si C, dan bahkan di antara pelayan-pelayan, yang satu ada kekurangan, yang satu ada kelebihan, bahkan merekalah dan menutupi yang kurang dan bahkan saling memberikan kepintaran dan berbagi kepintaran, saling menutupi kekurangan yang satu dengan yang lain. Dan bahkan Tuhan memberikan kepada kami manusia bukan sama semua pengetahuan, bukan sama semua juga kekuatan, tetapi Engkau Tuhan memberikan pelayan-Mu antara satu dengan yang lain, bisa dengan menutupi kekurangan yang satu dengan yang lain, dan bahkan juga dari pelayanan apapun itu. Oleh karena itu Tuhan, kami anggota jemaat-Mu dan bahkan pelayan-Mu, supaya Tuhan semakin memberikan pengertian bagi kami menurut firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami, supaya sama-sama kami saling mengerti dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan di setiap langkah kami, bahkan tolong Tuhan apa yang kami kerjakan supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, bukan hanya kepada kami, dan bahkan apapun yang kami tanam, bukan kami semua yang memilikinya, tetapi ikut dengan orang yang lain. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kami melanjutkan pekerjaan kami pada satu hari ini. Sertai kami, tuntun kami, jauhkan segala mara bahaya dari kami Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami sesuai dengan firman-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekian pembacaan kita. Terima kasih. Shalom.